Soal nomor 3, untuk setiap nilai perbandingan trigonometri yang diberikan di bawah ini dengan setiap sudut merupakan sudut lancip, tentukan nilai 5 macam perbandingan trigonometri yang lainnya. Perhatikan di sini sin A sama dengan 3/4, berarti yang 3 itu adalah Y dan 4-nya itu adalah R ya. Jadi yang ini Y dan ini R. Berarti kita harus mencari nilai X agar nanti kosinusnya bisa kita dapatkan. Mencari nilai X di sini sama dengan akar dari R kuadrat min Y kuadrat. Berarti sama dengan akar dari 4 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. 4 kuadrat 16 kurangi 3 kuadrat 9 berarti ini menjadi akar 7. Dan sekarang kita cari kebalikan atau inverse dari sin A. Jadi kita ambilnya adalah kosek ya, kosek A. Berarti sama dengan kalau yang ini Y per R, maka di sini menjadi R per Y. Maka nilainya untuk kosek A di sini adalah 4/3. Nah, ini yang ke satu sudah kita dapatkan. Sekarang kita mencari kosinus. Mencari kosinus A di sini adalah X per R. X per R, X-nya adalah akar 7. X-nya adalah akar 7 dan R-nya adalah 4 ya, R-nya 4. Nah, ini jadi untuk cos A-nya sudah kita dapatkan. Sekarang yang ketiga, sekan A. Sekan A itu berarti inverse dari cos A. Jadi sama dengan kebalikannya dari X per R. Jadi kita tulis R per X. Jadi sama dengan R-nya 4 per akar 7. Atau sama dengan 4/7 akar 7. Dan yang keempat, kita gunakan tangen. Tangen dari A itu adalah Y per X. Y-nya adalah 3 dan X-nya adalah tadi akar 7 ya, akar 7. Berarti sama dengan 3/7 akar 7. Dan sekarang untuk kotangennya, kotangen dari A itu sama dengan X per Y. Ya, kotangennya jadi X per Y. Jadi X-nya di sini adalah akar 7. Ini sama dengan per Y-nya adalah 3. Soal bagian B nomor 3, 15 kali kotangen A sama dengan 8, maka kita bisa tulis menjadi kotangen ya, kotangen A di sini sama dengan 8/15. Dan untuk kotangen itu adalah perbandingannya X berbanding Y. Maka kita tahu X-nya di sini sama dengan 8 dan Y-nya sama dengan 15. Berarti kita harus mencari nilai R. Untuk mencari nilai R di sini sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jadi R sama dengan X kuadratnya adalah 8 kuadrat ditambah Y-nya adalah 15 kuadrat. Jadi R sama dengan akar ya, kita akarkan nantinya 8 kuadrat 8 kuadrat itu adalah 64 dan 15 kuadrat itu adalah 225. Maka R di sini sama dengan 289. Maka R akar dari 289 adalah 17. Sekarang R-nya sudah kita dapatkan senilai 17. Dan perhatikan untuk kotangen di sini, kotangen A-nya adalah 8/15. Berarti X-nya 8, Y-nya 15. Maka untuk mencari tangen A-nya adalah kebalikannya. Jadi Y per X sama dengan di sini Y per X. Jadi sama dengan, nah kita masukkan Y-nya 15, jadi 15/8. Ini yang ke satu. Yang kedua kita gunakan sinus. Sinus A adalah sama dengan Y per R. Nah, Y per R kita masukkan. Nilai Y-nya adalah 15 dan R-nya adalah 17. Yang bagian ketiga, lawan dari sin A, bukan lawan ya, inverse-nya dari sin A itu adalah kosekan ya. Kosekan dari A di sini berarti R per Y. R per Y. Jadi kita masukkan R-nya adalah 17 dan Y-nya adalah 15. Untuk yang keempat kita gunakan kosinus. Kosinus A adalah X per R. X per R.
Dan kita sudah tahu tadi X-nya adalah 8. Jadi 8 per 17. Dan sekannya untuk yang kelima, inverse dari cos itu adalah sekan. Sekan dari A di sini adalah R per X. Jadi kita masukkan R-nya adalah 17 ya. Dan 17 per X-nya adalah 8. Soal bagian C di sini diketahui sekan theta sama dengan 13 per 12. Sekan theta itu adalah inverse dari cos ya, cos theta. Jadi kalau cosnya adalah X per R, berarti sekannya itu adalah R per X. Nah, R per X. Jadi di sini sudah kita dapatkan nilai dari R-nya adalah 13. Dan nilai X-nya adalah 12. Maka kita dapatkan nilai Y di sini dengan menggunakan Pitagoras. Jadi dari 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. Jadi sama dengan Y-nya adalah 5. Jadi 13 itu 169 kurangi 144 ya. Yang 12 kuadrat itu 144. Jadi sama dengan akar 25, dan akar 25 itu adalah 5. Dan sekarang untuk yang pertama berarti kita ambil yang cos ya. Yang cos theta di sini adalah X per R. Jadi kita masukkan nilai X-nya adalah 12 dan nilai R-nya adalah 13. Terus yang kedua kita gunakan yang sinus theta. Sinus theta di sini sama dengan Y per R. Jadi kita masukkan Y-nya 8, R-nya adalah 13. Dan inverse dari sinus theta itu adalah cosec theta. Jadi sama dengan R per 8 ya, R per 8 jadi sama dengan R-nya adalah 13. Jadi 13 ini bukan R per 8, maksudnya R per Y dulu ya. Ini R per Y jadi sama dengan 13 per 8. Ini yang ke-1, kedua, yang ini ketiga. Sekarang yang keempat. Yang keempat kita gunakan tangen. Tangen theta itu adalah Y per X. Y per X. Y-nya adalah 5 dan X-nya adalah 12. Berarti sekarang untuk kotangen theta di sini adalah X per Y. Jadi tinggal dibalik 12 per 5. Bagian D di sini diketahui tangen alfa sama dengan 1 per akar 3. Berarti di sini kalau tangen itu adalah Y per X. Jadi Y-nya sudah kita dapatkan di sini nilainya 1, X-nya adalah akar 3. Berarti kita harus mencari nilai R ya, nilai R dengan menggunakan Pitagoras. Kita gunakan Pitagoras 1 kuadrat ditambah akar 3 dikuadratkan. Nah, akar 3 dikuadratkan itu menjadi 3 ditambah 1 kuadrat itu menjadi 4. Jadi akar 4 adalah 2. Maka nilai R-nya sudah kita dapatkan di sini sama dengan 2. Di sini yang ke-1 ambil inverse dari tangen alfa ya. Tangen alfa itu berarti kotangen. Jadi kotangen alfanya itu sama dengan X per Y. X per Y. Jadi kita tinggal masukkan X-nya adalah akar 3 dan Y-nya adalah 1. Yang kedua kita ambil sinus. Sinus alfa sama dengan Y per X. Y-nya adalah 1 dan X-nya adalah akar 3. Berarti kita bisa tulis ini menjadi 1 akar 3. Nah, ini tanda panah ya, 1 per 3 maksudnya. 1 per 3 akar 3. Dan sekarang inverse dari sin yaitu cosec ya. Cosec alfa berarti di sini adalah sama dengan X per Y. X per Y. X-nya adalah akar 3, Y-nya 1. Berarti yang ini 1, 2, sudah ada 3 yang kita kerjakan. Sekarang yang keempat ya dari cos. Berarti yang kita gunakan cos. Cos alfa di sini adalah sama dengan X per R. X per R. Ya, X-nya adalah akar 3. X-nya akar 3 dan R-nya 2. Sekarang inverse-nya adalah kosekan jadi sekan ya. Kosinus jadi sekan dari alfa itu sama dengan R per X. Jadi kita masukkan saja R per X ya. R-nya berarti menjadi 2
per akar 3. Atau kita bisa tulis menjadi 2 per 3 akar 3. Bagian E di sini sinus alfa sama dengan 1 per akar 2. Berarti kalau sinus itu berarti sama dengan Y per R. Nah, berarti kita dapatkan nilai Y-nya adalah 1, nilai R-nya adalah akar 2. Berarti kita mencari nilai X dengan cara akar 2 dikuadratkan. Nah, dikurangi dengan ini perpanjang 1 kuadrat. Berarti menjadi nilainya adalah akar 1 menjadi 1. Maka nilai X-nya adalah 1. Ini adalah sudut 45 derajat nih. Jadi sekarang yang ke-1, inverse dari sin alfa itu berarti cosec ya. Cosec alfa di sini sama dengan R per Y. Jadi kita masukkan R-nya adalah akar 2, Y-nya adalah 1. Dan yang kedua kita cari dengan kosinus alfa sama dengan kosinus alfa itu sama dengan X per R. X-nya adalah 1 dan R-nya adalah akar 2 atau setengah akar 2. Dan yang ketiga sekan ya. Sekan dari alfa sama dengan R per X. R-nya adalah akar 2. Akar 2 per 1 atau sama dengan akar 2. Yang keempat kita gunakan tangen. Tangen alfa di sini sama dengan Y per X. Y-nya adalah 1, X-nya adalah 1, maka sama dengan 1. Dan yang kelima, ini angka 5. Angka 5. Jadi kotangen alfa sama dengan X per Y. Jadi sama dengan X-nya adalah 1 dan Y-nya juga 1. Jadi 1 per 1 adalah 1. Bagian F di sini cos beta sama dengan akar 3 per 2. Berarti di sini X-nya akar 3. Ya, X per R kan. X per R. Jadi R-nya adalah 2. Berarti kita harus mencari nilai Y. Nilai Y di sini berarti R kuadrat kurangi X kuadrat. R-nya adalah 2 kuadrat, berarti dikurangi X kuadrat. X-nya di sini akar 3 kita kuadratkan. Ini menjadi 4. Akar 3 dikuadratkan menjadi 3. Jadi 4 kurangi 3 adalah 1, jadi akar dari 1 adalah 1. Jadi di sini sudah kita dapatkan nilai Y-nya 1. Nilai X-nya adalah akar 3 dan nilai R-nya adalah 2. Dan sekarang yang ke-1 adalah kita ambil inverse dari cos ya, cos beta berarti sama dengan sekan beta. Nah, sama dengan X per R. Kita masukkan X-nya adalah akar 3, R-nya adalah X per R ya, bukan X per R, ini terbalik. Nah, R per X. Nah, R per X maksudnya R-nya adalah 2 dan X-nya adalah akar 3. Berarti kita bisa tulis menjadi 2 per 3 akar 3. Dan yang kedua kita ambil dengan sinus. Sinus beta di sini sama dengan Y per R. Y per R. Y-nya kita sudah dapatkan nilainya 1 dan R-nya adalah 2. Dan sekarang kosekan ya, kosekan dari beta di sini kebalikannya adalah R per Y sama dengan R-nya 2, jadi 2 per 1. Ini bagian yang ketiga. Terus yang keempat kita gunakan tangen. Tangen beta di sini adalah Y per X. Y-nya adalah 1 ya, Y-nya 1 dan X-nya adalah akar 3. Jadi per akar 3. Kita bisa tulis menjadi 1 per 3 akar 3. Dan kotangen ya, kotangen dari beta di sini adalah X per Y. Jadi kita masukkan sama dengan X-nya adalah akar 3, X-nya akar 3 dan Y-nya adalah 1. Jadi sama dengan akar 3. Soal nomor 4, pada sebuah segitiga KLM dengan siku-siku di L jika sin M sama dengan 2 per 3 dan panjang sisi KL sama dengan akar 10. Jadi di sini kita buat dulu segitiga KLM. Di sini segitiga KLM. Berarti di sini sudut M ya. Di sini siku-sikunya dan sin M di sini. Sin M di sini sama dengan 2 per 3. Berarti yang ini adalah Y-nya sudah kita dapatkan dan R-nya juga sudah kita dapatkan. Berarti kita tinggal mencari nilai X.
Ini adalah garis Y, yang ini adalah bagian X, dan ini adalah bagian R. Sekarang untuk mencari nilai X di sini adalah R kuadrat kurangi Y kuadrat. Berarti ini dikurangi ini. 3 dikuadratkan itu 9, 2 dikuadratkan itu 4, menjadi akar 5. Nah, sekarang sudah kita dapatkan. Jadi yang di sini 2, Y-nya 2, di sini 3, ya, yang 3 jadi diambil dari sini. Ini kan Y, ini adalah R-nya. Jadi 2, 3, dan X-nya adalah akar 5. Nah, ini dari sini kita bisa mendapatkan sebuah perbandingan. Jadi kalau di sini ada sebuah segitiga yang lain dengan yang sebangun, di sini sudutnya juga M dan panjangnya adalah akar 10, berarti kita bisa mendapatkan nilai yang di sini, ya. Jadi nilai panjang KM nanti bisa kita dapatkan KLM, ya. Terus panjang ML juga bisa kita dapatkan. Jadi caranya adalah, sekarang perhatikan akar 10 dibagi 2. Akar 10 dibagi 2 adalah akar 10 per 2. Terus dikali akar 5. Ini untuk mencari panjang ML. Berarti untuk mencari panjang ML di sini, nah, sama dengan akar 10, kita tulis dulu, akar 10 per 2 dikali ML-nya di sini akar 5, ya, akar 5. Maka nilainya sama dengan akar 10 dikali akar 5 itu adalah akar 50. Akar 50 per 2. 50 itu adalah 25 dikali 2. Ya, ini per 2. Jadi akar 25 itu adalah 5, ya. 5 akar 2 per 2. Nah, sekarang panjang ML sudah kita dapatkan. Sekarang kita mencari panjang KM. Mencari panjang KM berarti sisi miring. Jadi perbandingannya untuk mencari panjang KM di sini sama dengan akar 10. Nah, dibagi 2 dikali yang sisi miring tadi sudah diketahui nilainya adalah 3 dikali 3. Nah, jadi seperti ini. Jadi nilainya adalah 3 akar 10 per 2. Soal nomor 5, luas segitiga siku-siku RST dengan sisi tegak RS adalah 20 cm. Jadi kalau kita buat seperti ini, RST. Nah, yang di sini adalah 20 cm. Tapi ini bukan persegi, ya. Kalau untuk ukuran panjang itu bukan persegi, ya. Ini harusnya cm. Dan tentukan nilai sinus, kosinus, dan tangen. Nah, di sini soalnya belum komplit. Ya, di sini yang pertama kesalahannya dalam cm persegi untuk tinggi RS, ya. Dan yang kedua, untuk mendapatkan sisi-sisi yang lain minimal harus diketahui 2 sisi yang saling tegak lurus atau sisi dengan yang miringnya, atau minimal 1 sisi, panjang 1 sisi dengan sudutnya. Dan di sini di soal tidak dikatakan, jadi yang ada hanya panjang salah satu sisinya saja. Jadi soal nomor 5 saya kira tidak bisa dikerjakan untuk saat ini. Ini kalian boleh kerjakan dengan memberikan nilai angka, ya, angka di sini, angka yang relevan di sini. Kalau di sininya 20 berarti di sini harus lebih besar dari 20. Nanti bisa didapatkan perbandingan untuk sinus, kosinus, dan tangennya. Soal nomor 6, jika kotangen theta sama dengan 7/8, hitung nilai dari. Perhatikan yang kotangen theta kita tulis lagi di sini sama dengan 7/8. Berarti yang ini sebagai Y-nya, ya, yang 8 itu sebagai Y dan 7 sebagai X. Di sini untuk soal yang bagian A ada 2 cara untuk mengerjakannya. Ada 2 cara. Cara pertama, di sini saya akan terangkan yang sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta itu sama dengan 1. Maka untuk mencari sin kuadrat theta di sini itu sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat theta. Dan untuk mencari cos kuadrat theta di sini berarti sama dengan 1 dikurangi sin kuadrat theta. Sekarang kita kerjakan dengan cara pertama, nanti kita bahas cara yang kedua juga. Perhatikan yang A, kita kerjakan 1 kali 1
Ya, 1 kali 1 itu menjadi 1. 1 kali min sin theta menjadi min sin theta. 1 kali sin theta yang ini plus ya, jadi plus sin theta. Sebentar, ini tetanya ketinggalan. Plus sin theta. Dan satu lagi sin theta kali min sin theta ini menjadi min sin kuadrat theta. Dibagi. Nah, sekarang yang bawahnya sama. Yang bawahnya berarti jadi 1 min cos theta ditambah plus ya, berarti min cos theta terus plus cos theta dikurangi cos kuadrat theta. Perhatikan yang ini dengan ini habis, ini juga dengan ini habis, maka ini menjadi 1 min sin kuadrat theta per 1 min cos kuadrat theta. Jadi sama dengan, perhatikan yang 1 min sin kuadrat theta itu sama dengan cos kuadrat theta. Jadi yang ini sama dengan cos kuadrat theta dan yang bawah menjadi sin kuadrat theta. Cos kuadrat theta itu adalah, ini tulis dulu jadi X per R ya, X per R. Jadi sama dengan di sini X per R dikuadratkan itu sama dengan Y per R dikuadratkan. Nah, jadi seperti ini, jadi sama dengan X kuadrat per R kuadrat. Nah, ini kan dibagi nih, ini per dibagi berarti dibagi Y kuadrat per R kuadrat. Jadi ini habis. Jadi hasilnya adalah X kuadrat per Y kuadrat. Sekarang kita kembali ke atas, di mana kotangen itu adalah nilainya 7/8. Nah, kotangen di sini, kotangen theta di sini adalah 7/8, di mana Y itu adalah Y-nya sama dengan 8 dan X-nya sama dengan 7. Berarti tinggal masukkan ke sini. Jadi 7 kuadrat per 8 kuadrat sama dengan 49/64. Nah, ini cara pertama seperti ini. Cara pertama. Dan sekarang kita masuk ke cara yang kedua. Ini cara yang pertama, sekarang cara yang kedua. Perhatikan, kita kembali ke soal yang 1 min sin theta. Nah, seperti ini. 1 min sin theta ya, ini min dulu. Oh, plus. Di sini 1 plus, di sini min sin theta per 1 plus cos theta. Di sini 1 min cos theta. Nah, sekarang tadi sudah diketahui kalau kotangen, di sini kotangennya adalah, kotangen tetanya itu adalah 7/8. 7/8 berarti di sini nilai Y-nya adalah 8, nilai X-nya adalah 7, maka kita cari nilai R. Nilai R di sini adalah X kuadrat tambah Y kuadrat. Jadi 8 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Jadi 64 ditambah 49, jadi hasilnya adalah 113. Nah, itu nilai R-nya. Jadi kita masukkan ke sini. Kita masukkan 1 plus sin theta, 1 plus sin theta. Sin itu adalah Y per R. Y-nya adalah 8 dan R-nya adalah akar 113. Nah, jadi seperti ini. Yang ini adalah 1 min sin theta. Berarti sin theta berarti di sini 1 min 8 per, ini angka 8 per akar 113. Nah, dibagi 1 plus cos theta. Cos theta itu adalah X per R. X-nya adalah 7. Jadi di sini 7 per akar 113. Nah, terus di sini 1 min 7 per akar 113. Nah, caranya sama dengan ini, tinggal dengan bagian yang pertama dikali-kalikan ya, dikalikan secara distributif. Yang pertama ini kali ini, 1 kali 1 adalah 1. Ini kali ini menjadi min 8 akar 113. Yang ini 1 menjadi 8 plus akar 113. Dan satu lagi, ini kali ini adalah 8 kali 8 64. Jadi per akar 113. Ini dengan ini habis.
Terus yang bawah 1 min 7 per akar 113 ditambah, nah jadi seperti ini, dikurangi 7 kuadrat itu 49, akar 113 itu adalah 113. Ini habis. Maka ini menjadi 1 kurangi 64 per akar 113, oh bukan akar ya, 113 per 1 dikurangi 49 per 113. Nah, di sini kita samakan penyebutnya dengan yang atas. Kita kerjakan dulu yang atas dengan akar dengan 113, berarti di sini menjadi 113 kurangi 64 per, kita tulis bagi dulu seperti ini. Yang ini kita kerjakan, ini sama dengan 1 per 1. Nah, berarti menjadi 113 ya. Berarti di sini 113 kurangi 49. Nah, jadi seperti ini. Ini menjadi 113 dikurangi 64 itu adalah 49 ya. 49 per 113. Ini dibalik menjadi kali. 113-nya ini di atas. Terus yang ini 113 kurangi 49 itu adalah 64. Ini habis. Maka hasilnya adalah 49 per 64. Ini angka 6 ya. Jadi 49 per 64. Nah, ini caranya, jadi jawabannya sama dengan ini. Ya, jadi caranya seperti ini. Ada 2. Soal nomor 6 bagian B. Di sini yang pertama tadi adalah kotangen tetanya itu adalah 7/8 ya, 7/8. Nah, maka bisa ditulis menjadi seperti ini. Ini Y-nya adalah 8 dan X-nya adalah 7 untuk kotangen. Dan berarti untuk tangen di sini, tangen theta tinggal dibalik menjadi 8/7. Dan sekarang kita masukkan ke sini. Ya, kita masukkan ke sini. Maka hasilnya perhatikan ini menjadi 1 min tangen theta itu adalah 8/7. Jadi kita tulis di sini 8/7 dikuadratkan dibagi dengan 1 ditambah 8/7 dikuadratkan. Nah, ini bisa kita tulis menjadi seperti ini, 1 dikurangi 8 kuadrat itu 64 per 49. Nah, dibagi dengan yang ini jadi 1 ditambah 64 per 49. Nah, jadi seperti ini. Yang atas kita kerjakan bagian ini, kita samakan penyebutnya dengan 49. Ini sama dengan per 1. Jadi kita samakan penyebutnya dengan 49. 49 bagi 1 itu adalah 49, terus dikali 1 menjadi 49. Terus 49 bagi 49 itu 1 dikali 64, jadi minus 64. Pernya yang panjang, ini bagian ini. Yang ini sama per 1, berarti samakan lagi dengan 49. Bagi ini tetap 49 kali 1 jadi 49. Yang ini bagi ini 1 kali 64 jadi 64. Nah, jadi seperti ini sama dengan 49 kurangi 64 itu adalah 15. 15 per 49 dan yang bawahnya adalah 113 per 49. Ini bisa dicoret. Jadi jawabannya, oh yang ini negatif. Jadi hasilnya adalah negatif 15 per 49.